cukup dengan kata-kata yang kami ucapkan di hadapan-Mu Tuhan. Terlalu banyak yang Engkau telah berikan kepada kami ya Bapa. Kami telah menerima berkat-Mu yang luar biasa dengan limpahnya dalam hidup kami. Terimalah segala puji dan sembah kami sore hari ini ya Tuhan. Sebagai wujud syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kemenangan demi kemenangan pada waktu kami menghadapi tantangan dalam hidup ini. Karena Engkau satu-satunya Tuhan yang bisa menjadi penolong bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Terimalah segala puji sembah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sekarang tiba waktunya kami ingin mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Pakailah hamba-Mu menjadi saluran yang bersih. Sembunyikan di belakang kemuliaan salib-Mu. Dan biarlah berkat yang Engkau sediakan bagi kami pada malam hari ini dapat kami terima dengan sepenuhnya ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu yang ada dalam ruangan ini ataupun yang ikut dalam streaming Tuhan. Kami percaya dan yakin Engkau akan memberkati kami pribadi lepas pribadi sesuai dengan keperluan kami. Roh Kudus, kami memohon agar Engkau berkarya di antara kami sekalian, memberkati kami semua sesuai dengan keperluan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini ke dalam tangan-Mu saja, dan kami yakin dan percaya Engkau akan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Pakai ini aja Bapak ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Biarlah segala puji dan sembah yang kita sudah naikkan kepada Tuhan itu akan didengar oleh Tuhan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Allah. Dan waktu saya berdoa dan saya berpikir kira-kira apa yang Tuhan mau kita bersama-sama malam hari ini, maka saya ingat satu kata, yaitu bingung. Siapa di antara kita sekalian yang belum pernah bingung? Saya pernah bingung. Oleh sebab itu, judul khotbah saya hari ini adalah bingung. Mengapa bingung? Ya, saya bingung karena sekarang belum mengerti. Tapi nanti pasti mengerti. Bingung karena menghadapi keadaan yang tidak kita bisa pahami. Kalau kita melihat situasi yang sekarang ini ada, bukan saja masalah ekonomi yang sulit, bukan saja masalah dengan keadaan yang ada sekarang ini, kita melihat cuaca juga sangat mengganggu. Semua hamba-hamba Tuhan yang pulang dari kongres semuanya banyak yang sakit. Seperti saya hampir 1 bulan saya tidak bisa datang ke gereja karena menghadapi keadaan yang kurang sehat. Membuat saya sendiri bingung kapan bisa pulih kembali dari kesehatan saya ini. Ada yang bingung karena adanya banyak penyakit. Ada yang bingung cari pekerjaan gak dapat-dapat. Kemarin saya mendengar dari Pak Dirman. Pak Dirman mengatakan, anakku cari pekerjaan, membuat lamaran sampai 400 lebih, belum dijawab-jawab oleh Tuhan. Bingung bukan? Kenapa kita sebagai anak Tuhan mengalami keadaan yang seperti ini? Saya mengatakan kepada saudara sore hari ini, sekarang mungkin saudara dan saya belum mengerti, membuat pikiran kita menjadi bingung. Tetapi Tuhan berjanji, nanti satu waktu pasti kamu akan mengerti. Haleluya.
Oleh sebab itu saya akan memulaikan firman Tuhan pada malam hari ini saudara sekalian dengan cerita seorang yang bernama Arthur Robert Ashe. Next ya. Arthur ini dia adalah orang yang tinggal di Virginia, Amerika Serikat. Lahir tanggal 10 Juli tahun 43. Kemudian dalam usianya yang ke-50 dia meninggal dunia. Apa sebabnya dia meninggal dunia? Saudara sekalian, nanti kita akan melihat dalam cerita ini. Dia adalah seorang pemain tenis, orang yang berkulit hitam pertama yang mendapatkan juara pertama tunggal di Wimbledon. Saudara tahu Wimbledon adalah arena di mana tingkat internasional dalam pertandingan tenis. Lalu apa yang terjadi saudara sekalian? Dia dapat memenangkan 3 gelar Grand Slam, tetapi pada tahun 1993 dia meninggal dunia karena AIDS. Yang dia peroleh AIDS ini pada saat dia menjalani operasi jantung pada tahun 1983. Jadi dalam pengalaman hidupnya dia berhasil sebagai orang muda, dia berhasil dengan mendapat juara dalam tenis itu. Lalu kemudian pada usia 40 tahun tiba-tiba terkena serangan jantung yang membuat dia operasi. Lalu pada waktu dia membutuhkan darah, ditransfusi oleh darah, ternyata darah itu mengandung AIDS. Dan 10 tahun kemudian dalam usia 50 tahun dia meninggal dunia. Bingung kan? Mengapa hal ini terjadi saudara sekalian? Dia memiliki pengagum yang banyak. Satu kali saudara sekalian, ada seorang penggemarnya yang menulis surat kepada Arthur ini. Dia mengatakan begini, kepada Arthur, mengapa Tuhan memilih Anda untuk menerima penyakit yang buruk ini? Kenapa Tuhan memilihmu memiliki penyakit yang buruk ini? Dalam arti kata akhirnya dia memperoleh kematian. Lalu apa jawab Arthur? Arthur mengatakan begini, saya akan bacakan tulisan ini saudara sekalian. Dia mengatakan begini, ada 50 juta anak yang memulai untuk bermain tenis di seluruh dunia. Namun hanya 5 juta saja yang telah belajar untuk bermain tenis. Ada 500.000 orang yang belajar bermain tenis secara profesional. Di antara mereka terdapat 50.000 yang siap mengikuti turnamen yang diadakan setiap waktu. Ada 5.000 petenis yang berhasil mengikuti turnamen Grand Slam. Next. Ada 50 petenis mengikuti turnamen Wimbledon. Tetapi hanya 4 petenis yang berhasil mencapai semifinal. Lalu 2 petenis yang berhasil bertanding di final. Namun hanya saya yang berhasil memenangkan piala. Kemudian dia mengatakan, ketika saya memegang piala di tangan, saya tidak bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Ketika saya memegang piala di tangan, saya tidak bertanya kenapa Tuhan. Kepada Tuhan, mengapa saya? Mengapa saya yang mendapatkan? Sekarang hari ini, saya sakit. Bagaimana saya bisa bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Pada saat berhasil, dia tidak bertanya kepada Tuhan, mengapa saya memperolehnya? Apakah sekarang aku sakit ini, aku bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Lalu dia mengakhiri dengan mengatakan begini, kebahagiaan hanya akan menjaga kita bersikap manis. Tantangan menjaga kita tetap kuat. Duka cita menjaga kita tetap manusiawi.
Kegagalan membuat kita rendah hati. Kesuksesan membuat kita bersemangat. Tetapi hanya sikap dan kesetiaan akan menjaga kita untuk tetap maju. Arthur mengatakan, tidak bisa mengatakan apa-apa. Mengapa aku mengalami sakit seperti ini? Dan akhirnya dia dipanggil pulang karena sakit AIDS itu. Tetapi dia mengatakan, sikap dan kesetiaan menjaga untuk tetap maju, untuk tetap menjalani hidup ini. Ayat firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 13 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam. Pemazmur juga mengalami keadaan yang bingung. Dia mengatakan begini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ayat yang keempat, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatmu. Aku mau menyanyi dengan Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini? Apakah kita juga sedang ada dalam satu kebingungan? Aku ngelamar kerjaan gak dapat-dapat. Aku sakit berobat gak sembuh-sembuh. Aku ingin mendapatkan pasangan hidup belum dapat-dapat. Ini putus lagi, belum dapat-dapat. Aku bekerja tidak bisa menghasilkan uang yang cukup untuk menjalani kehidupan ini. Mengapa Tuhan? Mengapa aku mengalami seperti ini? Bingung. Bingung. Kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Oleh sebab itu marilah sebelum saya akan mengajak saudara apa yang harus kita perbuat dalam menghadapi kebingungan kita ini, mari kita melihat pengalaman-pengalaman yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama, saudara sekalian, kita akan melihat terlebih dahulu di dalam pengalaman Raja Daud. Raja Daud bertanya begini, mengapa Daud dibenci oleh Raja Saul setelah mengalahkan Goliat? Kenapa sih? Bukankah Raja Saul ditolong oleh Daud menghadapi musuh yaitu bangsa Filistin? Tetapi mengapa Daud dibenci oleh Raja Saul setelah mengalahkan Goliat? Kita membaca ayatnya saudara sekalian dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 7, 9 dan 29. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ayat 29, maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Tujuan Daud adalah bermaksud untuk menolong, mengatasi masalah negara pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi saudara sekalian? Justru buatnya dalam tanda petik malapetaka dalam kehidupan Daud. Kehidupan Daud dibuat tidak menjadi tenang karena dia harus melarikan diri dari hadapan Raja Saul, karena Raja Saul mengejar-ngejar Daud. Dan saudara sekalian, dalam ayat ini dikatakan karena Saul sangat membenci Daud, sampai seumur hidup Saul dia mendengki, iri hati dan benci sekali dengan Daud. Saudara sekalian, apa kata Daud? Di dalam Mazmur 139 ayat 17 dan 18 mengatakan, dan bagiku betapa sulitnya
pikiranmu ya Tuhan. Betapa besarnya jumlahnya. Ayat 18 mengatakan, jika aku menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Jadi Raja Daud pun juga mengatakan, Tuhan, pusing deh Tuhan, bingung Tuhan. Aku tidak tahu jalan pikiranmu itu seperti apa. Ayat ini mengatakan betapa sulitnya untuk memahami pikiranmu. Barangkali kita juga menghadapi keadaan yang seperti ini. Bingung, punya tujuan baik, tapi justru mendapat balasan. Dan seolah-olah Tuhan membiarkan semua itu terjadi dalam kehidupan Daud. Tetapi saudara sekalian, pada akhirnya Daud mengerti. Kalau saudara membaca dalam Mazmur pasal 18 ayat 1, di situ dikatakan saudara sekalian, setelah Tuhan membebaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul, Raja Daud mengakui bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Tadinya dia tidak paham. Waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada pertanyaan yang besar dalam hatinya. Kenapa aku mengalami seperti ini? Tetapi pada akhirnya saudara sekalian, setelah sekian lama dia mengalami keadaan dikejar-kejar oleh Saul, dan selanjutnya saudara sekalian, apa yang terjadi? Dengan gagah perkasa dia mengatakan, sekarang aku mengerti, karena akhirnya aku mengenal dari pengalaman hidupku yang sulit dan sukar ini, yang tidak termasuk dalam pikiranku. Aku sekarang tahu bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang menjadi gunung batuku, Tuhan yang menjadi penyelamatku. Dan kalau kita membaca ayat ini saudara sekalian, ini menjadi satu khotbah yang kita bisa pelajari dengan panjang lebar untuk memahami Tuhan yang Daud sembah adalah sama seperti yang kita sembah. Mengapa hal itu terjadi? Saya coba mencari tahu saudara sekalian. Berapa lama sih Daud itu dikejar-kejar oleh Raja Saul? Tidak ada kata-kata yang jelas. Tetapi waktu saya hitung dan seterusnya saudara sekalian, dikatakan begini saudara, kapan sih kira-kira usia Daud itu waktu dia mengalahkan Goliat? Saya ingat peristiwa yang mengatakan waktu itu Daud sebenarnya tidak bermaksud untuk mengalahkan Goliat, tetapi pada waktu itu dia diutus oleh ayahnya untuk mengirim makanan bagi kakak-kakaknya yang sudah menjadi tentara atau menjadi prajurit pada waktu itu. Di dalam kitab Bilangan dikatakan menurut orang-orang di Israel sana, orang yang berhak masuk dalam pendidikan sebagai tentara atau menjadi prajurit itu usianya 20, paling muda itu 20 tahun ke atas. Berarti kalau Daud itu belum jadi tentara pada waktu itu, usia Daud adalah di bawah 20 tahun. Sementara dia adalah anak yang kesekian saudara sekalian, kakak-kakaknya, dan menurut perhitungan kakak usia dia dengan kakak yang tertua itu kira-kira bedanya itu 7 tahun saudara. Jadi saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa Daud pada waktu itu masih berusia 15 tahun, barangkali 13 tahun, masih remaja saudara sekalian. Dia tidak tahan melihat bahwa Allahnya diejek. Dia tidak tahan melihat bangsa Israel waktu itu mengalami masalah dengan bangsa Filistin ini. Dengan kesungguhannya, dengan tekadnya untuk dia percaya kepada Tuhan, menyandarkan Tuhan, dengan keluguannya yang dia mengalahkan musuh dengan melemparkan ali-ali yang dia biasa lakukan pada waktu dia menggembalakan kambing domba. Maka terjadilah suatu peristiwa yang besar. Tetapi apa yang terjadi saudara sekalian, bukannya langsung dia diterima oleh Raja Saul. Kemudian dikatakan di dalam beberapa cerita dikatakan sekitar karena berikutnya dikatakan Daud itu baru menjadi raja setelah berumur 30 tahun.
Jadi kira-kira 15 tahun. Sementara Daud dalam keadaan yang dia diurapi oleh oleh Samuel waktu dia datang ke rumah Isai ayahnya, dan tidak termasuk hitungan waktu yang maju, waktu Samuel melihat anak yang tertua dan selanjutnya Eliab, Nadab dan sebagainya. Lalu Tuhan mengatakan bukan orang ini semua. Firman Tuhan mengatakan Daud yang ada di padang yang tidak termasuk hitungan. Firman Allah mengatakan pipinya yang masih kemerah-merahan, masih sangat kanak-kanak. Tetapi Tuhan memilih dia. Dan untuk dia akhirnya menjadi raja, saudara sekalian, dibutuhkan waktu 15 tahun lagi. Bingung kan? Harus menunggu waktu Tuhan yang tepat. Harus menunggu waktu Tuhan yang tepat. Dan pada akhirnya saudara sekalian, ternyata ada rencana Tuhan dalam kehidupan Daud. Kalau saudara membaca dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 8 dan ayat yang ke-16, di situ dikatakan bahwa lewat kehidupan Raja Daud ini, dia akan menjadi raja dari bangsa Israel. Keluarga dan kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Allah punya rencana. Bukan hanya itu saja, tetapi dalam perjanjian baru dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat yang ke-42 dikatakan Yesus Kristus, Mesias anak Allah yang hidup, lahir dari keturunan Daud. Jadi Tuhan itu punya rencana yang hebat yang tidak pernah diberitahukan secara detail kepada Daud. Tetapi pada akhirnya kita memahami, dalam kebingungan dan kesulitan itu Tuhan campur tangan di dalam semuanya. Pengalaman Daud bingung, tetapi pada akhirnya dia paham bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, pengalaman Yusuf. Mengapa Yusuf dibenci, dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya? Yusuf bukan seorang anak yang nakal. Yusuf adalah seorang yang cinta Tuhan. Yusuf adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Terbukti dalam usianya yang masih 17 tahun, dikatakan oleh firman Tuhan, dia mendapatkan mimpi yang khusus dari Tuhan, di mana dia melihat dalam ladang ada berkas-berkas gandum, dan dikatakan berkas gandum yang milik Yusuf itu, semua berkas-berkas yang lain dari saudara-saudaranya itu tunduk menyembah kepada berkas yang dari gandum miliknya si Yusuf ini. Dan kemudian mimpi yang kedua, saudara sekalian, dikatakan apa yang terjadi. Dia bilang melihat ada matahari, bulan dan bintang-bintang, semuanya tunduk kepada Yusuf. Peristiwa inilah memicu cukup beralasan sebenarnya kalau kakak-kakaknya menjadi iri hati dan jengkel. Bukan saja karena mimpi itu, tetapi ayahnya sendiri juga pilih kasih. Waktu dia melihat Yusuf dibuatkan baju yang bagus, sementara kakak-kakaknya tidak dibuatkan itu, karena Yakub berpikir dia lahir dalam satu situasi sampai yang akhirnya ibunya meninggal dunia. Cukup beralasan. Tetapi mengapa Yusuf, seorang yang begitu dekat cinta kepada Tuhan, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, dibiarkan semua itu terjadi? Seolah-olah tidak peduli. Tuhan tidak memperdulikan. Mungkin Yusuf sudah berdoa dan meminta perlindungan dari Tuhan, tetapi pada kenyataannya, saudara sekalian, apa yang terjadi? Dia mengalami banyak hal. Tapi puji Tuhan, ada satu kalimat yang menarik yang saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian. Dikatakan, saudara sekalian, bahwa Tuhan menyertai Yusuf ketika dia dijual oleh kakak-kakaknya. Kalau saudara membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9, disitu dikatakan, karena iri kepada Yusuf bapak leluhur kita menjualnya ke Mesir, akan tetapi Allah menyertai Yusuf.
Allah menyertai Yusuf. Diizinkan memang Yusuf itu dijual oleh kakak-kakaknya, seolah-olah dibiarkan. Nampak tidak ada perlindungan dari Tuhan. Waktu Yusuf dimasukkan di dalam sumur, seperti tidak ada pertolongan, tapi Tuhan izinkan itu. Dan firman Allah mengatakan Tuhan menyertai Yusuf. Setelah dijual di Mesir, apa yang selanjutnya? Dia menjadi budak belian. Dia tinggal di rumah Potifar. Dan kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 2, saudara sekalian, disitu dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi dia jadi budak belian di rumah Potifar. Gak enak ya, karena Yusuf itu adalah anak kesayangan bapaknya, tapi dia harus bekerja sebagai budak belian. Dia pikir ya udahlah, gak apa-apa. Firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan menyertai. Dan saudara tahu, Potifar sayang kepada Yusuf. Dia peduli. Dikatakan dalam ayat ini, segala yang diperbuat oleh Yusuf itu berhasil. Baru sedang sedikit, saudara sekalian, tiba-tiba istri Potifar memfitnah dia, yang membuat Yusuf masuk ke dalam penjara. Dan apa yang terjadi, saudara sekalian? Secara manusia, bukannya pertolongan Tuhan, persoalan makin berat. Dia menjadi seorang narapidana. Dan apa yang terjadi? Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 dan 23 dikatakan lagi dengan kata-kata yang luar biasa. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuatnya berhasil. Di rumah Potifar sebagai budak belian, Tuhan menyertai dia. Kemudian setelah dia mendapat fitnahan, dia masuk dalam penjara. Penjara bukan menjadi sesuatu yang membuat dia jadi down, karena firman Allah mengatakan di penjara pun dia menjadi berkat. Kepala penjara sayang kepada dia. Orang-orang yang ada dalam penjara pun suka kepada dia, dan segala yang diperbuatnya berhasil karena Tuhan menyertai Yusuf. Berjalan terus, saudara sekalian, dan kemudian kita bisa melihat akhirnya dia keluar dari penjara karena dia bisa menabirkan mimpi daripada Firaun. Lalu kemudian sesuatu yang baru naik, hidupnya mulai naik. Dia menjadi orang kedua dari kerajaan di Mesir itu. Dan apa yang terjadi, saudara sekalian? Apakah itu terjadi secara kebetulan? Tidak. Tapi dalam Kejadian pasal 41 ayat 38 dari terjemahan AYT dikatakan begini. Firaun berkata kepada para pejabatnya, aku tidak yakin kita dapat menemukan orang yang lebih baik daripada Yusuf untuk mengerjakan hal ini. Perhatikan, Roh Allah ada di dalam dia sehingga ia sangat bijaksana. Yusuf diangkat Firaun menjadi penguasa di Mesir karena dia dikenal sebagai orang yang penuh dengan Roh Allah. Dalam perjalanan hidupnya yang membingungkan kita, saudara, kalau diceritakan dalam cerita sekolah minggu sangat menarik. Tetapi kalau kita menjadi Yusuf dalam kehidupan ini, pasti menjadi bingung. Kenapa Tuhan? Mengapa hal ini terjadi? Kenapa aku dibiarkan dijual oleh kakak-kakakku? Kenapa aku tidak dibela Tuhan? Kemudian waktu dia ada di rumah Potifar, mungkin dia akan bertanya, kenapa aku sekarang menghadapi fitnahan? Persoalanku makin berat. Tapi seolah-olah Tuhan bungkam dan diam saja. Bingung. Kenapa seperti ini? Tetapi saudara sekalian, setelah Yusuf menjadi orang kedua di negeri Mesir itu, tiba saatnya waktu dia berjumpa dengan kakak-kakaknya yang mencari
gandum karena waktu itu sedang ada musim paceklik yang panjang dan dilanjutkan dengan adanya kelaparan di mana-mana. Apa yang terjadi saudara sekalian? Disitulah Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya dan dia mengatakan apa? Bahwa ini aku yang kamu jual itu. Semua saudara-saudaranya sudah ketakutan apa yang akan terjadi dengan balas dendam itu. Tetapi saudara sekalian, luar biasa. Allah punya rencana yang besar lewat kehidupan Yusuf. Di dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat 7 dan 8, di situ dikatakan, aku ada di sini bukan karena engkau, tetapi karena Tuhan yang membuat aku melalui kehidupanku melestarikan kelangsungan keturunan dan menyelamatkan hidup keluarganya. Jadi ceritanya saudara sekalian, setelah Yusuf meninggalkan, Yusuf ada di negeri Mesir. Waktu itu terjadilah 7 tahun masa paceklik panjang. Kemudian terjadi kelaparan. Dan apa yang terjadi pada waktu kelaparan tahun yang kedua, keluarga daripada Yusuf, kakak-kakaknya ini oleh Yakub diminta untuk pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Bayangkan saudara sekalian. Bayangkan. Pada akhirnya saudara-saudaranya tunduk taat kepada Yusuf seperti mimpi itu. Nampaknya penggenapan mimpi itu membutuhkan waktu yang lama. Firman Allah mengatakan waktu Yusuf menjadi orang yang kedua, dia berusia 30 tahun. Dia umur 17 tahun waktu dia mendapatkan mimpi itu. Berapa lama saudara sekalian? Berapa lama? Dikatakan dalam firman Tuhan, hampir selama 24 tahun Yusuf menunggu penggenapan daripada mimpi yang dia ada itu. Allah punya rencana yang besar, memilih Yusuf untuk memelihara kehidupan keturunan Yakub menjadi satu bangsa yang besar. Jadi saudara sekalian, jangan marah dengan Tuhan. Pada waktu kita menghadapi keadaan yang membingungkan pikiran kita. Karena Tuhan kita tidak pernah mau mencelakakan kita. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Lalu kalau demikian, bagaimana kalau aku sedang dalam kebingungan menghadapi kehidupan ini? Bagaimana dengan saya? Yang pertama saudara sekalian, bertahanlah. Bertahanlah terus untuk tetap percaya kepada Yesus sampai akhir hidup kita. Bertahan terus. Jangan pernah keluar dari mulut kita mengatakan, aku gak mau lagi beribadah. Aku gak mau lagi ikut Tuhan. Jangan saudara sekalian. Siapa tahu di tengah-tengah kebingunganmu hari ini, sebenarnya besok Tuhan sudah menyiapkan pertolongan bagi kita. Kita tidak tahu. Tetapi yang perlu saudara ketahui, bahwa Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Dia punya rencana. Dia punya keinginan untuk kita bahagia. Hanya sayangnya Tuhan tidak pernah mengatakan itu secara global semuanya. Tetapi Tuhan mau hari lepas hari kita berjalan bersama dengan Dia. Disitulah ada tuntunan sama seperti Yusuf. Barangkali waktu dia ada dalam penjara, ada pertanyaan dalam hatinya. Kenapa Tuhan aku ada dalam penjara? Tidak ada jawaban. Tetapi dalam firman Allah dikatakan tidak ada komplain, tidak ada keluhan, tetapi berusaha untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita baca dalam Matius pasal 24 ayat 13 dari terjemahan TSIE 25 dikatakan begini. Setiap orang yang terus percaya dan mengikut Tuhan sampai akhir dunia ini atau sampai akhir hidupnya akan diselamatkan. Bertahanlah terus di dalam Tuhan. Walaupun sekarang ini belum mengerti
apa rencana Tuhan, tapi nanti pasti kita akan mengerti maksud Tuhan yang sempurna. Milikilah sikap hidup, jadikanlah setiap hari seolah-olah menjadi hari terakhir saudara dan saya hidup. Sehingga hari ini, di mana mungkin besok kita mungkin masih diberi hidup oleh Tuhan, tetapi biarlah setiap hari menyadari bahwa itu seolah-olah hari terakhir. Maka kalau itu kita menyadari hari terakhir, kita akan menggunakan hari itu dengan sebaik-baiknya, menjaga iman kita, menjaga percaya kita, tidak dipengaruhi dengan segala keadaan. Tidak hanya pada masa senang kita menjaga iman kita, tidak hanya pada saat sehat kita menjaga iman kita, tetapi baik masa senang, masa susah, masa yang sulit, dalam setiap musim kehidupan kita, biarlah kita tetap menjaga iman kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, selain kita tetap bertahan, tetaplah rajin dan semangat melayani Tuhan. Lakukan apa yang engkau biasa lakukan. Tetap semangat. Tetap semangat. Tidak ada justru pada saat menghadapi kesulitan dan kebingungan yang kita tidak paham, dekatkan dirimu, lekatkan dirimu kepada Tuhan, dan lakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya seringkali berkata kepada anak-anak saya pada saat menghadapi kesulitan dan kesukaran, saya bilang justru pada waktu kamu sedang mengalami kesulitan dan kesukaran, perkuat pelayananmu kepada Tuhan, perbanyak pelayananmu kepada Tuhan sebagai wujud yang engkau bisa lakukan di hadapan Allah. Penting bagi kita sekalian. Cenderungnya orang-orang yang dalam kebingungan, dalam kesulitan dan kesukaran, mulai marah dengan Tuhan. Kalau dulunya saudara-saudara menjadi seorang yang menjadi pelayan Tuhan, mungkin menjadi backup singers, mungkin menjadi guru sekolah minggu, mungkin menjadi pelayanan, menjadi pengerja Tuhan, mulai mengatakan, Tuhan stop Tuhan, aku gak mau lagi. Tetapi justru pada saat engkau sedang bingung, pegang tangan Tuhan dan ikuti apa kemauan Tuhan, melayani Dia dengan sungguh, maka saudara sekalian, nanti saatnya, waktu Tuhan, engkau akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Tetaplah melayani Tuhan, rajin dan semangat. Roma pasal 12 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, dari terjemahan TSIE juga dikatakan begini, hendaklah kita rajin bekerja dan jangan malas. Dengan kuat kuasa yang diberikan oleh Roh Allah, hendaklah kita melayani Tuhan dengan penuh semangat. Mungkin saudara-saudara belum terlibat dalam pelayanan, justru pada saat-saat menghadapi kesulitan dan kesukaran, dekatkan dirimu. Pada waktu saya merintis saudara sekalian bersama-sama dengan Pak Simon dalam pelayanan di Semarang, kami melayani agak berbeda dalam perintisan, karena Tuhan menyediakan gedung yang besar tetapi nggak ada jemaatnya. Dalam situasi yang seperti itu, kami keliling untuk mencari jiwa-jiwa seperti Pak Simon terangkan dalam beberapa waktu yang lalu. Kami keliling ke rumah sakit sehingga kami paham jam kunjungan, dan kami tidak kenal orang. Waktu jalan masuk di ruangan-ruangan rumah sakit itu melihat kalau ada pasien yang tidak dikunjungi, tidak banyak orang, kami datang, dan pada waktu ada di rumah sakit itu pasti orang tidak menolak kalau ingin didoakan. Kami mendapatkan jiwa-jiwa di situ. Lalu pernah ada satu saat di mana saya menjadi sangat sedih, karena apabila kami mengadakan KKR dalam kebaktian itu, datang banyak saudara sekalian, tetapi ada orang-orang itu akhirnya kembali ke gerejanya masing-masing. Gereja menjadi kosong. Dalam situasi yang seperti itu, saya mulai berkata kepada Pak Simon, sedih ya, capek ya, kayak begini. Tiba-tiba Tuhan mengatakan apa? Ayo, dalam situasi yang seperti ini, pertajam, perkuat melayani. Akhirnya dengan kami naik sepeda dari satu gang ke gang yang lain, saudara sekalian, kami mulai, dan apa yang terjadi waktu kami melewati sebuah gang,
tiba-tiba ada seorang ibu yang menegur kami dan mengatakan, dia panggil kami, Nep, mampir Nep, kenapa panas-panas begini lewat? Wah, kami kalau ada orang yang suruh mampir bukan untuk apa-apa, kami ingin kenalan supaya kami bisa mendapatkan jiwa-jiwa, saudara sekalian. Akhirnya kami mampir ke situ. Singkat cerita diketahui dia adalah seorang ibu dari gereja lain, dari organisasi lain. Tetapi waktu dia tahu bahwa kami sedang merintis, dia menolong, membantu kami dengan banyak hal, saudara sekalian. Maka saudara sekalian, di situ saya terhibur. Pulang saya katakan begini, emang benar ya, pada saat menghadapi kesulitan dan kesukaran, bukan malah ngelokro, orang Jawa bilang, bukan malah lemes, bukan malah tertunduk lesu tidak melakukan sesuatu, tetapi makin maju, terobos lebih lagi dalam pelayanan. Akhirnya saudara sekalian, kami mengakhiri pelayanan di Semarang yang dulunya tidak ada jemaat, tetapi pada akhirnya dari gereja yang besar itu ada ratusan jemaat yang ada, ditambahkan dengan cabang-cabang, ada 5 gereja yang kemudian kami pindah ke Salatiga. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita sadar di tengah-tengah dunia ini tidak selamanya mulus, semuanya berjalan dengan baik. Tetapi taulah, pada waktu engkau menghadapi keadaan yang tidak cocok dengan keinginan hatimu, itu tidak terjadi secara kebetulan. Tuhan punya rencana, walaupun engkau belum mengerti. Tuhan punya rencana. Ibu yang kami temui itu, saudara sekalian, ibu yang kami temui itu, akhirnya barulah kami mengerti anaknya ada yang menjadi jemaat di CWS Kelapa Gading. Langsung berlanjut terus sehingga kami bisa memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan ini. Tetap semangat, makin gencar pada saat engkau sedang dalam kesulitan. Semangat, makin semangat berdoa, makin semangat membaca firman Tuhan. Nama Tuhan akan dimuliakan. Kemudian yang terakhir, saudara, pahamilah dengan benar tentang kebenaran firman Allah. Next, pahamilah dengan benar tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya, pada waktu menghadapi kesulitan, kebingungan, kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan, tidak ada sesuatu yang akan diingatkan kembali. Karena kita nggak tahu firman, sehingga kita jadi bingung. Kita tahu firman saja kita bisa jadi bingung. Apalagi kita sebagai seorang yang tidak pernah mau membaca firman Tuhan. Memori kita, pikiran kita tidak akan dipenuhi dengan firman Allah. Pada waktu firman Allah itu memenuhi pikiran kita, saat kita sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan ini, firman Tuhan yang tersimpan dalam hati dan pikiran kita itu akan mengingatkan kepada kita sekalian. Mazmur pasal 18 ayat 31 mengatakan, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sadari bahwa jalan Tuhan itu sempurna adanya. Jalan Tuhan itu sempurna adanya. Sekali lagi, jalan Tuhan itu sempurna adanya. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Apa yang Tuhan rencanakan kadang-kadang tidak memenuhi pikiran kita, melampaui pikiran kita. Tapi pada saat kita pegang Dia, lekat dengan Dia, dan mempelajari firman Tuhan, karena lewat firman Tuhan, Tuhan akan banyak berbicara kepada kita sekalian.
Dan kalau kita memahami, saudara sekalian, dengan benar, rancangan Tuhan itu tidak sama dengan rancangan kita. Rancangan yang kita ada itu tidak sama dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu tinggi dan Dia tidak pernah membuat celaka. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya ingin memberikan sedikit kesaksian. Saya sudah minta izin dengan anak saya, Sherry, anak saya yang bungsu, untuk memberikan contoh bagaimana pada waktu dia menghadapi kebingungan. Dulu kami tinggal di Salatiga. Anak-anak udah berangkat terlebih dahulu ke Jakarta. Terakhir Sherry, karena anak bungsu, selesai kuliah, dia berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta dia mencari pekerjaan, dapat pekerjaan. Waktu dia dapat pekerjaan, sedang menyesuaikan diri untuk tinggal di Jakarta. Baru bekerja beberapa bulan, dia mendapat pekerjaan di MAP, pekerjaan yang bagus. Tapi tiba-tiba baru belum lama 2-3 bulan, katanya percobaan 2-3 bulan, tidak dilanjutkan lagi. Mendengar berita bahwa tempat di mana dia, posisi dia akan diisikan oleh orang lain karena ada titipan orang untuk masuk di situ. Jadi bukan berarti karena dia tidak mampu. Dia sedih. Kemudian dia pindah lagi ke pekerjaan yang lain. Dia dapat kepada grup orang tua. Tempatnya enak sekali. Tiba-tiba di tempat itulah terjadi perampingan pegawai, membuat dia harus keluar dari tempat itu. Kemudian dia pindah lagi ke perusahaan imperial, ya, ada itu, kalau saudara lihat di mall tuh ada rumah makan imperial, itu ada grupnya imperial. Sampai di situ beberapa lama kemudian dia juga dipindahkan lagi, dia pindah lagi, pindah ke tempat lain lagi, pindah ke tempat lain lagi. Tempat yang dia ada itu mengalami kebangkrutan, membuat dia jadi bingung. Dia bilang, "Mami, apa yang terjadi dengan semua ini? Kenapa?" Padahal saudara tahu dia lulus, waktu dia lulus sekolah itu cum laude. Dia memikirkan, kenapa? Apa artinya aku sekolah pandai-pandai begini? Aku di sini dikena perampingan, aku di sini digeser karena ada orang yang titip dan sebagainya. Terakhir dia dapat di area duta, lalu kemudian dia pindah lagi, ada banyak tempat yang dia pindah. Dia katakan, kenapa itu terjadi? Saudara sekalian, tetapi satu saat waktu dia ada di area duta, dia bekerja di situ, dia baru sadar. Dia katakan, "Mami, aku sekarang mengerti. Dengan aku dipindahkan dari satu perusahaan kepada perusahaan yang lain, aku belajar." Jadi waktu di MAP dia adalah lulusan accounting, saudara sekalian, di MAP bagian ini. Kemudian dia dipindah lagi di perusahaan yang lain, dapat bagian yang lain lagi. Jadi dia belajar lagi, pindah lagi yang lain, pindah lagi. Jadi waktu di area duta itu sudah jadi pinter, saudara sekalian. Waktu ditanya, "Kamu bisa kerjakan ini?" "Bisa." "Kamu bisa kerjakan ini?" "Bisa." "Kamu bisa kerjakan ini?" "Bisa." Dia bilang, "Tuhan tolong." Dan sekarang dia melayani Tuhan di kantor BPP dan melakukan segalanya, ngurus pajak dan sebagainya, bisa terselesaikan dengan baik. Bingung, tapi satu saat Tuhan memberikan pengertian bahwa dia menjadi satu berkat. Satu lagi, setelah dia menikah, dia harus bekerja, suaminya juga harus bekerja. Dan apa yang terjadi, saudara sekalian? Tidak cukup karena sudah punya anak, tidak cukup. Dia mulai, selain dia bekerja,
di kantor BPP, kemudian dia juga mulai mengurus pajak-pajak bagi perusahaan-perusahaan kecil. Ngurus pajak perusahaan kecil kan tidak setiap bulan, tapi ada tanggal-tanggalnya tertentu, saudara sekalian. Satu kali dia bekerja mati-matian untuk satu perusahaan dengan harapan akan dapat berkatnya, dibayar, karena dia butuh uang waktu itu. Tapi apa saudara? Enggak dibayar. Dia bilang, aduh mami, enggak dibayar. Saya bilang, ya sudah, berdoa saja. Kita enggak ngerti maksud Tuhan. Mungkin nanti bulan depan dibayar. Bulan depan enggak dibayar. Bulan kedua enggak dibayar. Bulan ketiga enggak dibayar. Ayalah sudahlah anggap saja kerja bakti. Tapi tiba-tiba pada bulan yang ke-6, bulan yang ke-7, suaminya Christian mengalami abses di bagian sini ya, di bagian ini abses, dan mendadak harus operasi. Anak saya bilang, mami, perlu biaya yang besar. Tahukah saudara, orang yang belum dibayar, membayar itu, telepon dengan anak saya. Dia bilang, Ibu Sherry, maafkan, saya lupa. Karena nggak ditagih, sudah sampai lama begini, aku mau bayar double. Dan dari uang itu bisa dipakai untuk menambah biaya operasi suaminya. Haleluya. Saudara pun bisa mengalami seperti ini. Jadi pesan saya lewat firman Allah ini, bingung, mengapa bingung? Aku nggak ngerti, Bu, kenapa aku ngalami seperti ini. Sekarang engkau nggak ngerti, tapi tetaplah bersama dengan Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, dan Tuhan tidak akan pernah mencelakakanmu. Engkau akan mengerti dan akan terheran-heran. Oleh sebab itu saudara sekalian, marilah kita akan mengatakan apa yang saya tulis ini. Kita baca bersama-sama saudara, kalimat-kalimat ini untuk meyakinkan diri kita masing-masing bahwa Tuhan akan menolong kita. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhanku maha besar, maha tahu, maha bijak, jalannya sempurna, janjinya murni. Rancangan Tuhan kepadaku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Selanjutnya, apa yang belum aku mengerti sekarang, Tuhan pasti memberi pengertian kepada diriku. Kalau hari ini aku belum juga mengerti rencana Tuhan, aku akan terus berharap. Siapa tahu besok pagi adalah hari di mana aku mengerti rencana Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati firman-Nya. Saya undang para pemuji untuk naik ke atas. Kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Saya ingin mengajak saudara menyanyi, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup kita. Nyanyikan nyanyian itu dengan sungguh. Hayati kata-kata dari nyanyian itu, bahwa bersama Tuhan saja semuanya akan jadi indah. Haleluya. Engkau